muncul. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi BS Data P3KE bisa langsung mendeteksi irisan dari minimum dua rilis atau 2 periode, tapi juga maksimum cuma 3 karena keterbatasan manusia kita semua ini. Kita tidak mungkin bisa melihat irisan lebih dari 3 data karena itu akan menjadi 3 dimensi ya Bapak dan Ibu, mungkin lebih gitu ya, jadi multidimensi, dan itu sudah tidak mungkin ditampilkan sebagai tampilan di layar kita. Saya berusaha sedikit. Nah, di sini bagaimana kita melihatnya? Jadi kita melihat untuk periode irisan Juni 2023, disingkat Juni 2023 dan September 2022. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ini ada 2 himpunan ya Bapak dan Ibu tentu mengerti ini kita sebut himpunan atau 2 rilis data. Nah, pada saat yang lebih baru di sebelah kiri ya Bapak dan Ibu, di 2023, di sini September 2022. Nah, data irisannya itu sejumlah 4.236 keluarga. Ini bagian keluarga, di bagian individu, kita fokus di keluarga dulu. Jadi data yang tetap ada pada saat rilis 2023, dirilis Juni 2023, September 2022, itu sejumlah 4.236 keluarga tetap ada di rilis Juni 2023. Jadi terbawa gitu Bapak dan Ibu. Dan ini yang tidak terbawa atau tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Itu banyak faktornya, mungkin saja sudah berubah desilnya atau sudah ada verifali yang menyebabkan ada perubahan informasi keluarga dan banyak faktor. Dan lagi-lagi mohon maaf karena ini data sampel, mungkin ini sangat tidak merepresentasikan keadaan sebenarnya, tapi itu kita intinya adalah bahwa BS Data P3KE ini bisa memunculkan ada irisan dari 2 rilis data tersebut. Jadi kalau kita melihat ini ada tampilan tooltip kalau disebut ya. Jadi jumlah di September 2022 itu ada 9.444 keluarga. Jadi yang terbawa atau irisan dengan Juni 2023 itu adalah sejumlah 4.236, sisanya adalah 5.208. Nah, di Juni 2023 berarti ada tambahan data sejumlah 6.921, sehingga total keluarga di periode Juni 2023 adalah 11.157. Nah, itu juga dijelaskan melalui tabel di bawah ini. Jadi di Juni itu di 2023 itu ada sekian keluarga, di September 2022 sekian, dan irisannya ada sekian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menangkap maksud dari irisan di statistik irisan ini. Nah, di bagian individu serupa informasinya seperti apa. Nah, ini kita bicaranya adalah jumlah individu, kalau di sini adalah jumlah keluarga. Jadi ada sekian individu di Juni 2023, sekian individu di Juni 2022, irisannya sejumlah sekian. Nah, ini adalah ditampilkan pada tingkat
kabupaten. Kalau kita punya data dari kabupaten lain, ini akan bisa dipilih sampai level atau tingkat provinsi. Nah, karena cuma ada satu kabupaten kota yang sama, maka akan tampil sebagai abu-abu atau tidak bisa dipilih. Tapi kita bisa masuk lebih dalam. Kita mau lihat di kecamatan mana nih? Oh, tadi yang menarik Samran Iceland. Kita pilih. Nah, ini akan ditampilkan hanya untuk kecamatan tersebut. Informasinya tetap serupa seperti tadi, irisannya, jumlahnya seperti itu. Sampai kita bisa melihat di desa kelurahan. Ini ada irisannya. Ini ada yang menarik. Hanya 4 yang terbawa dari 2022 masuk ke 2023. Jadi mudah-mudahan dengan informasi sederhana ini Bapak dan Ibu bisa melihat kondisi data Bapak dan Ibu dengan cepat. Oh, ini data kita yang terbawa atau dimutakhirkan itu ada sejumlah sekian seperti itu. Dan ini bisa kita lihat sampai 3 rilis periode. Kita mau lihat lagi, kita tambahkan lagi periode yang paling anyar, paling baru ada Februari 2024. Kita akan impor sehingga kita bisa punya 3 rilis periode seperti ini 2022 Oke. Ya betul, Februari 2024. Coba kita proses. Mungkin ini datanya yang paling besar. Mungkin baiknya saya pause supaya tidak menghabiskan atau tidak perlu kita melihat proses ini terlalu lama. Saya akan kembali. Baik, proses sudah hampir selesai. Kita akan segera melihat perubahan dari tampilannya. Oke kan, kita tutup. Aplikasi akan memproses data baru. Proses impor tadi tidak perlu dilakukan tiap impor lalu ditutup ya Bapak dan Ibu, bisa langsung tiga-tiganya diimpor, jadi tidak perlu satu persatu. Biasanya ditutup. Nah, sekarang kita sudah melihat ada 3 periode mewakili atau menandakan sudah ada 3 berkas yang dimasukkan dari kabupaten kota yang sama, karena kita bekerja dengan kabupaten kota yang sama. Nah, ini yang terbaru ada di Februari 2024, jumlahnya seperti ini. Nah, kita melihat ada anomali nih, sebetulnya ada jumlah anggota keluarganya 0. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menemukannya ya pada ini. Dan ini sama datanya seperti kita sudah bahas tadi. Dan yang menarik adalah di bagian irisan. Irisan ini akan menampilkan lebih banyak drop down periodenya ini, karena ada atau pilihan periodenya ini karena sudah ada 3 periode, sehingga aplikasi ini bisa melakukan perhitungan atau melakukan menampilkan irisan dari Juni 2023 terhadap September 2022, Februari 24 terhadap September 22, dan seterusnya hingga 3 periode dilihat irisannya seperti apa. Mungkin yang 2 periode Bapak dan Ibu sudah jelas, kita bisa lihat langsung yang di 3 periode irisannya seperti apa. Dan kita akan melihat ada 3 himpunan di sini. Nah, seperti
seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini mungkin agak rumit, tapi mudah-mudahan bisa kita bahas sekarang lebih jelas. Misalkan kita lihat di Februari 2024 itu ada sejumlah 14.945 keluarga yang beririsan dengan Juni 2023 adalah 3.208 ditambah 3.177. Nah, ini jadi totalnya adalah irisan antara Juni 2023 dan Februari 2024 adalah sejumlah 6.385. Artinya data dari Juni 2023 yang tetap ada di Februari 2024 itu adalah sejumlah 6.385. Dan itu seterusnya kita lihat di irisan Juni, September, Juni 23 dan September 22 ini adalah sejumlah 4.236 seperti tadi kita sudah lihat. Nah, ini juga data yang tetap terbawa dari September 2022 dan tetap ada di Februari 2024 itu adalah sejumlah 3.568. Nah, di bagian yang paling tengah ini adalah irisan dari ketiga periode itu. Jadi ada sejumlah 3.177 keluarga yang ada pada 3 periode yang sudah kita masukkan ini. Saya harap bisa dimengerti bagaimana cara kita membaca diagram ini. Dan di bagian individu serupa, ini kita bicaranya jumlah individu, di sini jumlah keluarga. Tetap ditampilkan sebagai tabel oleh aplikasi untuk lebih mempermudah, untuk menambah kemudahan memahaminya seperti ini. Jadi ada tiga periode ini, jumlah yang tetap ada itu adalah sekian, seperti itu. Dan inilah kemampuan yang menarik dari tampilan irisan ini. Kita dengan cepat melihat ada kondisi datanya seperti apa. Nah iya Bapak dan Ibu, saya lihat ini tombol cetak sudah aktif. Jadi tombol cetak ini bisa kita manfaatkan untuk mencetak grafik di halaman statistik irisan ini. Kita bisa langsung cetak ke printer ataupun, nah ini biasanya langsung disediakan oleh Windows untuk mencetak sebagai PDF. Tandanya kita mau grafik ini kita simpan sebagai PDF. Karena saya ini mencetak ke printer, saya tidak bisa menampilkan. Kita coba aja, ini Bapak Ibu bisa langsung menjalankan, langsung tercetak di printer Bapak dan Ibu. Tapi kalau ini kita akan coba menyimpannya sebagai PDF. Kita pilih dulu ini Microsoft Print PDF, kita cetak dan akan muncul pertanyaan seperti ini atau tampilan mau disimpan sebagai apa. Kita tulis mungkin statistik irisan 22, 23, 24 mungkin bisa kita lihatnya. Oh ini irisan dari 2002, kita lengkapi aja deh, 2022, 2023 dan 2024. Kita simpan. Itu filenya sudah terbentuk. Saya tampilkan file tersebut. Ada di
buat sebagai landscape. Oke, kita cetak dulu sebagai PDF gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini dia akan menyimpan sebagai file yang utama. Kita timpa aja. Kita lihat, nah ini hasilnya lebih baik, lebih full, jadi tidak ada yang terpotong karena kita sudah cetak dengan ukuran atau format kertasnya itu landscape, jadi lebih terlihat jelas. Baik, sepertinya semua tentang halaman statistik ini sudah kita bahas. Sebagaimana yang lain itu bisa kita masuk lebih dalam ya Bapak dan Ibu. Tapi nanti jika Bapak dan Ibu menggunakan BS Data P3K ini untuk tingkat provinsi, pilihan kabupaten kota ini akan available jika data atau berkas yang sudah dimasukkan itu lebih dari satu kabupaten kota. Jadi ini akan bisa dilihat di kabupaten kota tertentu. Tapi karena ini cuma satu, dia disable atau tidak bisa dipilih. Baik, untuk pembahasan halaman statistik kita sudahi dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas halaman-halaman lainnya. Terima kasih.